Tidak memanggil. Saya hanya Nanti di dalam aja dulu, nanti baru kita ikuti anaknya live-nya lagi. Sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Senin 12 Januari 2026. Dalam sidang tersebut, teman kencan terdakwa Imade Yogi Purusa Utama bernama Misri dihadirkan sebagai saksi. Adapun Misri sebelumnya menuai sorotan karena dianggap jadi saksi kunci kematian Brigadir Nur Hadi. Dalam persidangan tersebut, Misri mengaku dibayar 35 juta rupiah untuk menemani Yogi berkencan selama di Lombok. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Bisa dilaporkan bagaimana dengan kelanjutan persidangan Brigadir Nur Hadi kemarin, apa saja yang digali oleh JPU? Ya, selamat pagi Tribuners. Kemarin Jaksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram melanjutkan proses persidangan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang ditemukan tenggelam di kolam The Beach Hotel Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam persidangan kemarin hadir sebagai saksi yakni Misri yang merupakan teman kencan dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang dibayar pada saat itu seharga 10 juta, namun dalam pengakuannya di dalam persidangan ia dibayar 35 juta dengan rincian 2 juta melalui transfer, kemudian 10 juta diberikan waktu di hotel, kemudian 10 juta diberikan lagi pada saat diberikan lagi untuk kontrak rumah, serta 10 juta lagi untuk tambahan yang diberikan oleh Kompol Yogi pada saat itu. Dalam proses persidangan tersebut juga jaksa penuntut umum menggali terkait dengan sejauh mana Misri mengetahui terkait peristiwa pembunuhan tersebut, di mana berdasarkan hasil autopsi dan juga hasil visum bahwa Brigadir Nur Hadi itu bukan tewas karena tenggelam, melainkan karena dianiaya, di mana tulang pangkal lidah dan juga tulang leher dari Brigadir Nur Hadi itu patah berdasarkan hasil visum dan hasil autopsi tersebut. Namun Misri mengaku dia tidak mengetahui terkait dengan peristiwa tersebut karena pada saat itu dia sedang berada di dalam kamar mandi selama 25-30 menit. Pada saat itu Misri juga mengungkapkan alasannya mengapa dia begitu lama di kamar mandi, karena dia menjalankan kebiasaannya seperti bermain HP, kemudian mandi, dan juga bermake up sekaligus mengganti baju pada saat itu, Siska dan juga Tribuners. Baik, lalu apakah apa yang disampaikan oleh Misri ini sesuai dengan yang disampaikannya saat proses pemeriksaan di kepolisian? Ya, berdasarkan kemarin kami sampaikan juga Siska dan juga Tribuners, sidang yang berlangsung kemarin khusus untuk pemeriksaan dua saksi perempuan tersebut, yakni Misri dan juga Melani Putri, berlangsung secara tertutup dengan alasan bahwa dalam muatan pemeriksaan tersebut ada muatan asusila sehingga dilakukan secara tertutup. Namun berdasarkan keterangan dari jaksa penuntut umum yakni Budi Muklis mewakili JPU bahwa banyak keterangan dari Misri yang inkonsisten atau tidak sama dengan keterangan yang disampaikan di BAP maupun dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi lainnya. Sehingga pada kemarin dilakukan pemeriksaan secara terpisah baik Misri maupun Melani Putri, baru mereka akhirnya digabungkan untuk menyelaraskan keterangan mereka pada saat di akhir persidangan kemarin. Banyak keterangan yang berubah-ubah disampaikan Misri, utamanya terkait dengan nominal bayaran yang diberikan oleh Kompol Yogi, yang semula dia mengaku dibayar 10 juta, namun pada akhirnya 35 juta. Kemudian terkait dengan durasi waktu yang ada di dalam kamar mandi yang awalnya mengatakan 40 menit lalu berubah menjadi 25 sampai 30 menit. Siska dan juga Tribun. Baik, selain Misri, siapa lagi yang kemudian dihadirkan dalam atau menjadi saksi dalam persidangan tersebut, Robi? Ya, dapat kami sampaikan bahwa kemarin total ada 5 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, di mana dua orang perempuan, yakni Misri dan juga Melani. Melani merupakan teman kencan yang disewa oleh Ibda Arichandra yang juga terdakwa dalam kasus ini. Kemudian mantan Kasat Reskrim Lombok Utara AKP Pungan Hutaran yang pada saat itu menangani pertama kasus ini
kemudian ada juga anggota polisi di bidang Propam Polda NTB, kemudian ada juga sopir atau nahkoda speedboat yang membawa jenazah Brigadir Nur Hadi ke Lombok serta menjemput Kompol Yogi di Villa terkait Gili Trawangan pada saat itu. Baik, lalu apa yang menarik yang disampaikan oleh para saksi dalam persidangan tersebut, Robi? Dalam keterangan yang disampaikan oleh para saksi ini, salah satunya yakni nahkoda kapal yang membawa jenazah daripada Brigadir Muhammad Nur Hadi mengaku dia tidak diberitahu bahwa yang akan dibawanya ini merupakan jenazah korban yang tenggelam di kolam Villa Takek tersebut. Setiba barulah dia mengetahui bahwa yang akan dijemput ini adalah seorang jenazah korban yang tenggelam di Villa Takek. Nahkoda kapal tersebut bernama Gilang Arif Agustiani mengaku jika dia mengetahui bahwa yang akan dijemputnya itu merupakan jenazah, dia tidak akan mau menjemput karena menurut keyakinan mereka akan berpengaruh kepada bisnis yang akan dijalankan. Dan betul saja kata Gilang bahwa sehari setelah menjemput jenazah tersebut, mesin kapal yang digunakannya itu rusak, dan sehingga dia harus terpaksa mengganti yang baru. Kemudian juga AKP Punguan Hutahian atau mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Utara mengaku bahwa setelah kejadian tersebut, Kompol Yogi mengaku tiga kali menghubungi dia. Yang pertama pada hari Jumat atau 1 hari berselang setelah peristiwa tersebut, dia mengatakan terkait bagaimana perkembangan daripada penanganan kasus tersebut. Kemudian juga pada hari Senin terkait dengan pembentukan tim pencari fakta, dan baru pada hari Rabu juga dia sempat menanyakan terkait dengan asal atau terkait dengan siapa yang dia menjadi pelapor dalam peristiwa tenggelamnya anggota polisi di Gili Trawangan tersebut. Dan melalui percakapan telepon itu juga AKP Punguan dan juga Yogi sempat berdiskusi panjang kurang lebih 1 jam menurut pengakuan dari AKP Punguan terkait dengan perkembangan kasus yang ditangani tersebut. Dan AKP Punguan juga sempat mengaku dia diminta oleh Kompol Yogi untuk menghapus rekaman CCTV, khususnya pada saat dia baru datang di The Beach Hotel atau pada saat rekaman yang menunjukkan ada teman wanita daripada Kompol Yogi. Hal ini agar menurut AKP Punguan agar tidak tersebar dan diketahui oleh pihak keluarga dari Kompol Yogi tersebut. Dan juga Baik, terkait dengan AKP Punguan yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, disebutkan bahwa ia mengaku ketakutan saat melakukan penyelidikan kasus ini. Apa alasannya, Robi? Ya, AKP Punguan juga sempat mengaku bahwa dia sempat ketakutan atau sempat merasa psikologinya terganggu karena secara kepangkatan Kompol Yogi ini lebih tinggi daripada dia. Sehingga setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan permintaan dari pihak Polda juga, kemudian AKP Punguan menyampaikan agar kasus ini lebih baiknya ditangani oleh pihak Polda. Hal ini untuk menjaga psikologi serta penanganan yang lebih transparan yang dilakukan oleh Polda NTB. Ini alasan mengapa setelah proses penyelidikan kemudian dilanjutkan untuk penanganannya di Dirkrimum Polda Nusa Tenggara Barat, karena dari sisi kepangkatan memang jajaran yang melakukan penyelidikan maupun penyidikan di Polres Lombok Utara jauh lebih tinggi dibandingkan para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dan juga kemarin Punguan sempat tidak bisa menjawab salah satu pertanyaan daripada jaksa penuntut umum terkait alasan mengapa dia memberikan laporan hasil olah TKP tersebut kepada Kompol Yogi, padahal tidak ada kaitannya. Padahal Kompol Yogi bukanlah atasannya di Polres Lombok Utara. Demikian Siska dan juga Tribuners. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah melaporkan terkait dengan sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Selamat bertugas kembali. Hari ini memang saksi. Jadi saksi yang diberkas terakhir, setelah itu agendanya ahli. Nanti kan 9, karena kan termasuk masa penahanan ya. Hari ini memang kita menghadirkan antara lain penyidik yang menangani pertama, salah satunya kan Kasat Reskrim Lombok Utara. Pada saat itu yang melakukan
penanganan ya. Pada intinya sama dengan surat dakwaan, seperti bahwa almarhum itu lompat atau pemahaman itu salto. Nah, itu kemudian juga ada meminta untuk menghilangkan video yang ada perempuannya. Terus kemudian tadi karena ini ada tertutup karena terkait dengan kesusilaan, kemudian juga ada permohonan karena ada perempuan berhadapan dengan hukum juga. Pada prinsipnya tadi dalam surat dakwaan kan 10 juta tarif sehari. Nah, tadi diisikan itu 35 juta. Ya, jadi almarhum terdakwa Yogi memberikan untuk saksi Misri itu kurang lebih 35 juta, 2 juta ditransfer, 10 juta pada saat di hotel, kemudian 10 juta untuk kontrak rumah, terus kemudian 10 juta lagi itu karena 2 hari karena nggak jadi pulang, jadi kurang lebih 35 juta. Kemudian saudara terdakwa Yogi juga memberikan uang ke Putri 5.500.000. Nah nanti terus karena ada keterangan yang berbeda, nanti saksi Misri kita konfrontir juga keterangannya dengan saksi Putri. Apa keterangan yang perlu dikonfrontir itu Bang? Mana? Ya antara lain saksi Misri menyampaikan bahwa almarhum atau korban sempat mencium Putri. Itu Tapi keterangannya Misri. Tapi nanti si keterangannya Putri itu tidak. Nah, sempat tadi disampaikan, nah, kalau mencium, kenapa kok kamu tidak dicium? Karena kan bahasanya ini pada prinsipnya adalah beberapa inkonsistensi dalam pemberian keterangan. Tapi kan nanti majelis hakim yang akan menilai. Mandi di kolam, ya. Kamar mandi sudah ditanyakan Pak? Oh, di kamar mandi tadi kita sampaikan yang bersangkutan mandi kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Pada saat dipaparkan TKP, tisu sama ini menganggap tidak tahu. Tidak tahu terkait itu termasuk sampah yang berserakan tidak tahu. Yang pesen kelapa tidak tahu. tidak kooperatif berarti? Ya intinya itu akan menjadi penilaian karena kan memang yang bersangkutan kan sebagai obstruction of justice. Nanti kan ada pasal sangkaan itu, nah kita dalami terkait dengan apakah terlibat dalam pembunuhan juga terhadap almarhum. Nah ini memang agak lama ya dari pagi sampai ini, karena ini yang menentukan juga fakta-fakta dalam persidangan. Karena saksi mahkota juga berarti? Ya, ya di 40 menit tapi tadi sidang 30. Wanita bernama Misri turut dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Nur Hadi di Pengadilan Negeri Mataram yang berlangsung tertutup pada Senin 12 Januari 2026. Adapun Misri merupakan teman kencan terdakwa Imade Yogi Prusa Utama yang juga ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini. Ditemui selesai sidang, Misri mengaku bahwa keterangan yang disampaikannya di persidangan sama saat di penyidikan. Ia pun menegaskan bahwa dirinya tak mengetahui peristiwa penganiayaan yang berujung tewasnya Nur Hadi di kolam renang Villa Tekek The Beach House Hotel. Dikatakan oleh Misri bahwa ia tak pernah mendengar pemukulan atau penganiayaan terhadap Nur Hadi. Meski begitu, Misri memberikan keterangan berbeda terkait durasi waktu saat berada di dalam kamar mandi. Pada keterangan awal, ia mengatakan berada di kamar mandi selama 40 menit. Namun saat sidang berubah jadi 25 hingga 30 menit. Terkait dengan kondisi kamar mandi yang dalam keadaan kotor dan berserakan, Misri mengklaim tak mengetahuinya. Menurut Misri, dirinya meninggalkan kamar mandi dalam kondisi bersih. Dalam persidangan tersebut, Misri juga mengaku dirinya dibayar 35 juta rupiah oleh Yogi untuk menemaninya berkencan selama di Lombok. Selain kepada Misri, terdakwa Yogi juga memberikan uang kepada Melani Putri sebesar 5,5 juta rupiah. Melani Putri sendiri merupakan teman kencan Aris Chandra, terdakwa lain dalam kasus ini. Kalau ditanya jam, memang dari awal sampai akhir saya belum memperhatikan jam ya. Tapi intinya sudah gimana ya saya jelasinnya, sudah hampir untuk menemukan korban sudah nggak ada.
Dari sekitar jam berapa ya Pak? Mungkin bisa membantu Pak sejak Pak? Kalau tadi mengenai jumlahnya belum pasti, cuma mengenai waktunya antara 25 sampai 30 sama sedangkan. Nah tadi juga Misri mempertegas Misri. Jadi sebelum Misri masuk ke kamar mandi, tadi kan ada rekaman CCTV yang memang sebelum masuk kamar mandi itu Haris sempat ada di situ. Kemudian sebelum mandi, Misri sempat membangunnya dan waktunya cukup lama di situ sampai Yogi bangun. Ada pertemuan Misri dengan Pak Yogi yang terdakwa di Senggigi. Apa itu benar? Benar ya? Apa yang dilakukan? Ya mungkin itu ranahnya lebih ke sih ya. Memang nggak bisa saja pengen itu sesuai dengan pekerjaan saya. Tidak ada pembicaraan Tidak ada tentang almarhum. pembicaraan apapun terkait dengan almarhum, tidak ada pembahasan apapun terkait dengan almarhum. Dia urusan pribadi kadang dia. Berapa lama pertemuan itu? Karena waktu itu seharusnya sebenarnya saya udah balik sih di tanggal 17, tapi karena saya sakit, jadi saya diperpanjang sampai tanggal 18 di hotel Sambil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.